Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naila dalam video pembahasan materi. Di video kali ini kita akan membahas lebih banyak mengenai hubungan industrial. Sebelum jauh membahas mengenai hubungan industrial, kita harus mengerti apa itu definisi dari hubungan industrial. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan industrial adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdapat unsur pelaku usaha, yaitu pengusaha, karyawan, dan juga pemerintah. Hubungan industrial ini mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan hubungan industrial adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara karyawan, pengusaha, dan juga pemerintah sehingga menciptakan ketenangan bekerja dalam keberlangsungan usaha. Hubungan industrial di Indonesia merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu usaha. Hubungan antara pengusaha dengan karyawan adalah sebuah hubungan timbal balik yang dimana satu sama lain saling terkait. Sehingga apabila pengusaha tidak memiliki karyawan, hal itu akan terjadi kekosongan di dalam suatu sistem produksi barang dan jasa di sebuah perusahaan. Begitu juga kepada pegawai, apabila pegawai tidak memiliki tempat untuk bekerja, maka dia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga hubungan industrial ini sangat penting untuk dijaga harmonisasinya dalam keberlangsungan usaha. Menurut Payaman Simanjuntak tahun 2019, prinsip hubungan industrial mencakup dalam 7 prinsip di dalamnya. Yang pertama, prinsip untuk mendapatkan kepentingan bersama. Yang kedua, kemitraan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, hubungan fungsional dan pembagian tugas. Yang keempat, kekeluargaan. Yang kelima, menciptakan ketenangan dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan produktivitas. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan bersama. Hubungan yang harmonis antara pengusaha dan karyawan didasari oleh adanya rasa saling percaya dan rasa saling pengertian. Apabila hubungan antara pengusaha dengan karyawan baik, maka akan tercipta berbagai manfaat untuk perusahaan. Salah satunya, yang pertama, menciptakan hubungan yang solid antara pengusaha dan karyawan. Yang kedua, meningkatkan kinerja dan produktivitas para karyawan sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Apabila perusahaan merasa diuntungkan, maka karyawan pun harus mendapatkan keuntungan yang sama. Salah satunya mendapatkan bonus yang setara dan juga kebermanfaatan lainnya. Yang pertama, ruang lingkup cakupan. Ruang lingkup cakupan ini merupakan tempat bekerja di mana para pengusaha dan karyawan melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan usaha. Yang kedua, ruang lingkup fungsi yang meliputi ruang lingkup fungsi pemerintah, ruang lingkup fungsi pengusaha, dan juga ruang lingkup fungsi karyawan. Dan yang ketiga adalah ruang lingkup masalah yang mencakup terhadap syarat-syarat pekerjaan, jam operasional, pengupahan, jaminan kesehatan, dan juga jaminan sosial. Tentunya dalam lingkup masalah ini mencakup pada bagaimana perusahaan menyelesaikan persoalan atau konflik yang terjadi dalam perusahaan, baik itu dari faktor luar ataupun faktor internal dari perusahaan. Oke. Daripada kita terlalu banyak membahas mengenai istilah-istilah, definisi, dan juga konsep-konsep atau yang berhubungan dengan teori tentang hubungan industrial, kita membahas mengenai implementasi hubungan industrial di Indonesia. Bagaimanakah implementasi di Indonesia? Apakah menguntungkan, ataukah merugikan, atau hanya menguntungkan bagi satu pihak saja? Berbicara pada masa pandemi COVID-19, banyak para pengusaha, pelaku-pelaku usaha yang mengalami kerugian karena pada masa pandemi COVID-19 banyak sekali PHK secara besar-besaran, secara massal, sehingga pendapatan mereka sangat berkurang, sehingga menyebabkan daya beli atau tingkat beli masyarakat di Indonesia menurun, yang akhirnya merugikan para pelaku usaha. Berbicara mengenai pendapatan yang didapatkan oleh para pelaku usaha sebenarnya sangat minim
atau mereka mengalami kerugian yang sangat besar. Pada akhirnya, mereka mengalami kebangkrutan yang salah satunya disebabkan oleh masih harus untuk membayar pajak kepada pemerintah. Dan ini sangat unik sih. Sebetulnya pemerintah sudah memberikan banyak potongan atau memberikan diskon pajak kepada para pengusaha. Tapi kenyataannya, para pengusaha masih merasa terberatkan mengenai kebijakan pajak. Sebetulnya, potongan kebijakan pajak tersebut tidak ada apa-apanya bagi pengusaha. Karena bagi para pelaku usaha atau pengusaha yang telah membayarkan pajak, mereka akan dikenakan denda. Dan di situ kita melihat bahwa potongan pajak di Indonesia itu tidak ada gunanya, tidak ada kebermanfaatannya bagi para pelaku usaha. Begitu. Kemudian kita melihat dari sisi para karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan. Selama pandemi COVID-19 ini, kita dihebohkan dengan Undang-Undang Omnibus Law, yang dimana salah satunya mengatur mengenai kebijakan pengupahan atau dana pensiun kepada karyawan. Ini mendapatkan banyak kontroversi dari para karyawan yang mengharapkan upah pensiun atau pesangon ketika mereka sudah selesai bekerja sebagai satu harapan hidup bagi mereka di masa tua nanti. Dan apabila pesangon ini tidak mereka dapatkan, mereka seperti tidak ada uang saku untuk masa depan atau untuk masa tua mereka. Mereka masih harus tetap bekerja walaupun di usia yang sudah memasuki senja. Dan ini sangat merugikan. Namun, jika dilihat dari sisi lainnya, hal ini memberikan banyak kebermanfaatan bagi para pemerintah. Jadi, untuk para pemerintah, semoga terbuka hatinya kepada rakyat-rakyatnya. Apapun kebijakannya, rakyat pasti mematuhi. Tapi alangkah baiknya apabila para pemerintah memberikan kebijakan yang bisa memberikan keuntungan, kebermanfaatan bagi para rakyatnya. Karena sebetulnya para pemerintah adalah wakil rakyat, bukan majikan rakyat atau para pemakan gaji dari rakyat. Begitu kiranya. Oke, daripada kita berpanjang lebar membicarakan tentang pemerintah, untuk video pembahasan pembelajaran kali ini sepertinya dicukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila, pamit undur diri. Dadah!